Kalau pendapat saya ya, karena pemerintah kita itu dari tahun 60 itu mereka orientasinya udah ke finance. Udah ke ekonomi aja tok. Iya. Di atas segalanya. Makanya lingkungannya dikorbanin. Makanya semua kebijakannya ke sana terus. Ini banyak banget yang teman-teman bisa cek. Salah satunya nih ya, site yang bisa teman-teman cek di Pulau Tunda. Di Pulau Tunda itu tempatnya utara Banten. Halo guys, Selamat datang di Energi Podcast. Energi Podcast kali ini bakalan nyapa kalian semua bersama saya, Sandi Agung Santoso dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Energi. Dan saya Aulia Zara Mariama sebagai staf muda hubungan luar. Kita bakalan nemenin kalian semua kurang lebih ada 45 menit ke depan teman-teman. Di episode spesial Sumpah Pemuda ini, kita berdua bakal ditemenin sama dua orang yang tentunya hebat dan expert di bidang energi baru terbarukan untuk membahas peran pemuda Indonesia menuju energi ramah lingkungan. Nah bener banget tuh apa yang dikatain kata Zahra. Supaya teman-teman gak makin penasaran nih, yuk kita mulai aja dan kita sapa dulu nih narasumber hebat kita. Ada dua orang berada di belakang saya. Ini ada Teh Amalia dan Kang Azka, teman-teman. Boleh? Kak Teh Amalia. Teh Amalia buat kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku namanya Amalia, biasa dipanggil Amel. Aku dari komunitas Solar Generation. Oke, kalau aku Aska Wafi, aku dari Enter Nusantara. Oke. Sebenarnya terima kasih banyak buat Teh Amalia dan Kang Aska yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Kita bincang hangat tentang keenergian, terutama ya memang kita akan membincang banyak banget ngobrol tentang keenergian gitu ya. Silakan. Nah, bicara tentang isu keenergian nih Kang Teh, tentunya nggak bisa lepas juga dari isu lingkungan. Terus perbincangan mengenai sektor energi sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar gitu ya, yang menyebabkan krisis iklim pun nggak ada habisnya juga. Nah, sebenarnya krisis iklim sama dampaknya tuh terutama bagi di Indonesia tuh apa nih gitu bagi Indonesia. Dari Teh Amalia dulu boleh. Oke. Jadi sebetulnya krisis iklim itu adalah perubahan pola cuaca dalam jangka satuan waktu tertentu, di mana itu tuh disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global itu disebabkan oleh apa sih? Nah, di Indonesia penyebab terbesar itu adalah energi, sektor energi. Nah, sektor energi ini di mana ketika salah satunya itu PLTU Batubara, ketika mereka melakukan pengoperasiannya, mereka menghasilkan emisi-emisi yang kemudian tidak terserap oleh bumi tapi tersangkut di atmosfer. Nah, yang akhirnya jadinya pemanasan global dan dampaknya itu sangat luar biasa gitu. Dampaknya mau itu dari kayak mengganggu ke permasalahan petani, permasalahan nelayan, dan bahkan mungkin anak-anak muda gitu sih. Betul banget. Kalau itu dari Teh Amalia, kalau dari Kang Aska gimana? Jadi itu pertanyaannya tentang krisis iklim ya? Iya, betul. Tentang krisis iklim. Sepengetahuan aku sih ya, krisis iklim itu kan meningkatnya suhu bumi juga yang kemudian menyebabkan semuanya berdampak gitu. Karena naik 1 derajat pun banyak banget perubahannya ke iklim terus ke ya kondisi laut. Karena kan ketika naiknya suhu permukaan bumi, di satu sisi ada nih negara atau bagian benua yang kutub selatan dan kutub utara yang di situ lebih dingin. Kemudian ketika suhunya meningkat, esnya mencair, terus suhu permukaan laut naik, ya bisa jadi beberapa dataran di bumi itu tenggelam karena itu. Jadi ya mungkin itu kali ya dampaknya. Tadi udah dikasih tahu sama Mel juga gitu. Sebenarnya bukan cuma dari sektor energi aja, tapi yang paling besar memang sektor energi. Kayak aktivitas manusia juga kendaraan dan lain-lain, terus aktivitas pabrik, industri yang ya sebenarnya industri tidak akan berjalan ketika nggak ada energi pembangkitnya kan gitu. Betul. Gitu sih. Oke, jadi kita coba review sedikit lagi ya. Dari Teh Amalia mengatakan bahwa krisis energi mungkin ya tadi. Krisis iklim itu banyaknya dari sektor energi. Begitupun dari Kang Aska menyatakan bahwa krisis iklim itu banyaknya dari sektor energi, entah itu dari tapi bisa juga dari keseharian kita pun mempengaruhi hal tersebut. Oke. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih Kang Aska dan Teh Amalia. Berarti
kalau misalnya kita udah tahu sebenarnya pengertian dari krisis iklim itu sendiri, penyebabnya segala macam, kira-kira nih apa sih penanggulangan yang paling bagus untuk mengatasi krisis iklim ini gitu? Mungkin dari Teh Amalia atau Kang Aska? Teh Amalia dulu. Boleh. Sebetulnya cara menanggulanginya adalah semua orang, mungkin harapan aku adalah mereka beralih ke energi terbarukan. Walaupun memang di Indonesia energi terbarukan masih mahal, salah satunya adalah energi surya gitu sih, solusi terbaik. Karena energi surya sendiri, Indonesia itu mempunyai 2 iklim atau 2 tropis, 2 musim yang memang selalu ada mataharinya gitu sepanjang tahun. Nah, energi surya ini tuh sangat penting banget gitu buat menanggulangi permasalahan krisis iklim ini. Nah, kalau tadi menurut Teh Amalia nih penanggulangannya dengan surya. Kalau menurut Kang Aska nih, apa sih yang terjadi kalau Indonesia tuh tetap menggunakan energi konvensional gitu, terutama PLTU batu bara? Oke. Nah, kalau misalnya tetap menggunakan energi konvensional ya, yang pertama sebenarnya aku kalau ngomongin tentang PLTU atau energi konvensional lainnya gitu, porosnya ngeliatnya kayak Eropa sebenarnya. Kenapa? Karena Eropa kan yang pertama kali nginin revolusi industri kan, yang kemudian itu menyebabkan pabrik-pabrik mulai bermunculan di setiap negara gitu. Ya, promotornya tuh Eropa gitu. Nah, penggunaan batu bara sebagai sumber energi di Eropa itu udah dimulai dari 1800 mungkin mereka udah dapat, sedangkan 1600 atau 1800 gitu, aku lupa timelinenya. Tapi di Indonesia kita baru 1900-an kan baru mulai masuklah penggunaan si energi konvensional ini. Makanya kenapa si Eropa ini sekarang lagi gembor-gembornya ngomongin tentang sustainable, gimana caranya dampak kerusakan krisis iklim ini bisa teratasi oleh semua negara. Padahal mereka yang mulai gitu duluan. Nah, ini kan menarik ya buat saya. Jadi ketika kita udah ngelihat ada satu negara yang udah dari tahun 1800 atau tahun 1000 sekian menggunakan batu bara, dan sekarang mereka kehabisan batu bara, dan kerusakan lingkungan di Eropa jauh lebih mengerikan daripada di sini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat bencana-bencana yang terjadi di Eropa gitu. Ya, kenapa kita harus kita udah tahu ada contoh di sana yang udah nyata. Terus kenapa kita harus ngegunain itu di sini? Ibaratnya kayak kita udah tahu nih negara lain hancur nih di tahun sekarang nih karena bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi alamnya sendiri. Terus Indonesia mau OTW juga ke sana gitu. Iya, betul. Kan gimana ya? Ya maksudnya jadi kayak kalau misalnya untuk energi konvensional sih kayaknya ya harus dimulai ditransisiin dulu lah, baru mulai ke phase out coal gitu. Jadi kayak ada beberapa tahapan. Kita juga udah nggak bisa langsung kayak jebret langsung kita berhenti nih sekarang. Wah, chaos juga negara kita. Nanti nggak punya listrik ya kan. Makanya dimulailah pelan-pelan. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, nambahin dikit nggak apa ya? Boleh. Nah, kalau misalnya di Indonesia sebenarnya udah ada kebijakannya dari EBTKE, kementerian itu di bawah Kementerian SDM, subdirektorat gitu. Nah, dia itu ada namanya RUEN sama RUPTL. RUEN itu Rencana Umum Energi Nasional, seingatku. Nah, di Rencana Umum Energi Nasional ini draft hukum ini dia bilang kalau misalnya Indonesia tuh punya target loh untuk bauran energi sebesar 25% di tahun 2023 apa 24 ya? 25 ya, 2025. Nah, sedangkan di tahun 2020 kemarin KSDM tuh ngomong kalau misalnya bauran energi di Indonesia tuh baru 11%. Masih jauh gitu. ya. Masih jauh. Jadi sebenarnya banyak kalau kita mau ngomongin tentang shifting dari energi konvensional ke energi baru atau terbarukan tuh ada peraturannya, tapi secara aplikasinya belum optimal gitu. Keren banget ya penjelasannya, emang benar-benar menarik ya Kang ya. Selanjutnya nih, kan tadi ya mungkin kita, kalau misalnya ditarik benang merahnya atau kesimpulannya bahwa yang namanya energi konvensional tuh sebenarnya harusnya udah mulai kita hindari ya seperti ini. Cuman memang karena di Indonesia sendiri belum sepenuhnya mampu akan hal tersebut, makanya bisa kita mulai transisi lah sedikit-sedikit gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang batu bara sendiri, sebenarnya saya tuh penasaran pada saat kemarin mungkinnya pernah rame juga nih Kang Teh. Kata mungkin ada pemerintah mungkin atau entah siapa yang mengatakan bahwa limbah batu bara atau fly ash-nya itu adalah
bukan termasuk dari B3. Iya, Faba. Ya, Iya, bukan. Faba. Itu kan agak riskan gitu ya. Makanya Iya. kita sebagai pemuda harusnya mengerti kok bisa dikatakan hal demikian. Nah itu menurut pendapatnya, pendapat ya, kita minta pendapat ya, pendapat dari Teh Amalia dan Kang Aska itu seperti apa sih ketika ada statement seperti itu? Aduh, tapi ini bakal loncat ke sektor politik nggak apa ya? Gak apa-apa lah, sedikit kita bahas. Sepembacaan aku sih ya, kan gini, flying ash bottom ya Faba itu kan udah ditetapkan bahwa itu sebagai limbah. Iya. Yang sebenarnya aturan hukum tentang limbah itu kita tuh ngadopsi dari luar juga sebenarnya, hukum-hukumnya. Jadi kalau misalnya Eropa, gue balik lagi ke Eropa gitu ya. Di Eropa tuh diperhitungkan semuanya. Orang yang mau beli motor, orang yang mau beli mobil itu kena pajak lingkungan di sana. Oke. Begitu juga skala pembangkit. Itu ada pajak lingkungannya. Lu ngeluarin emisi gasnya berapa? Oke, lu kena dendanya segini, lu bayar ke pemerintahan buat nge-recovery lingkungan ini. Itu di Eropa sistemnya kayak gitu. Oke. Nah, di Indonesia tiba-tiba Faba dikeluarin nih. Iya. Kira-kira kenapa tuh? Berarti menghindari denda kan sebenarnya. Karena kita juga punya auditor kalau ngomongin tentang pembangkit atau industri, setiap aktivitas itu pasti punya auditornya kan. Iya, betul. Ada mungkin teman-teman kenal HSE namanya yang kemudian menyoroti itu sebenarnya. Aktivitas pabrik atau industrinya kayak gimana, health safety environmentnya kayak gimana, dampak kerusakan lingkungannya kayak gimana, recovery-nya kayak gimana. Nah, Faba itu masuk ke sana seharusnya kan, yang oh iya berarti misalnya nih si Faba ini didapatkan dari PLTU misalnya Python katakan, atau misalnya PLTU di Indramayu gitu. Nah itu kan bakal diceknya, oh abunya ternyata merusak sekali, kerasa sama warga sekitar gitu, sampai di rumahnya berdebu, tanaman yang mereka tanam juga kena debu PLTU-nya yang kemudian itu ngehambat kerusakan kemana-mana. Terus itu kan seharusnya bisa dilihat ya sama auditor-auditor bahwa oh ini kenapa nih? Ada yang salah. Mungkin cerobongnya yang nggak diganti karena kan cerobongnya makin sini ada teknologi pengurangan dan lain-lain. Salah satunya Hella itu. Nah itu cuman ya ribet kan ngomongin hal yang kayak gitu tuh. Akhirnya ya menurut saya ya kenapa akhirnya pemerintah mengeluarkan limbah asap batubara bukan sebagai Faba ya untuk menghindar dari denda-denda kerusakan lingkungan. Tentunya yang dilakukan oleh negara dan pengusaha gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke. Mungkin dari Teh Amalia ada tambahan. Cukup kalau dari aku. Gitu aja. Oke, sebelum kita lanjut, kita bakal break dulu. Oke, dari yang tadi kita udah bahas nih ya Kang Teh tentang fly ash yang dihapus dari B3. Aku juga jadi penasaran nih, jadi sebenarnya dari itu semua tuh solusi yang paling memungkinkan gitu apa sih? Oke. Menurut pendapat Menurut ya. pendapat, boleh banget Kang pasti. Teh Dari Teh Amalia. Amal. Oke, kalau solusi dari semua permasalahan energi ya dari sudut pandang aku adalah kita mungkin ya berusaha untuk beralih sedikit demi sedikit ke energi terbarukan, dan mungkin kadang kemarin-kemarin juga pemerintah udah buat ngeluarin energi baru terbarukan, dan itu salah satu false solution ya, karena di dalamnya masih ada batu bara dan masih ada nuklir gitu, padahal kan batu bara dan batu bara hijau, tapi kan memang padahal ketika proses transportasi dan ketika penggaliannya juga masih belum termasuk ke dalam terbarukan dan masih merusak lingkungan gitu. Betul. Solusinya adalah pemerintah tuh mesti memperhatikan apakah memang dampak terbesarnya ini tuh terus-terusan berlanjut atau enggak. Makanya harus kasih solusi seperti energi terbarukan yang solar panel yang kayak gitu. Oke. Mungkin tambahan dari Kang Aska. Solusi ya? Iya, solusi. Buat Lebihnya yang solusi. itu ya sama sih, transisi juga. Cuman sebenarnya kalau ngomongin tentang solusi, kesalahan kita dari awal itu adalah pemusatan energi menurutku dari awal banget. Indonesia berdiri terus ada teknologi Di Eropa itu pembangkit gitu ya untuk listrik. Ya kenapa sistemnya dibikin terpusat gitu dan acak-acakan sistemnya kayak PLTU. Katakanlah misalnya PLTU yang di Banten, dia nge-cover apa sih sebenarnya? Dia nge-covernya kemana? Berapa megawatt? Yang ini juga kemana? Ke kota dan lain-lain. Betul. Ya maksudnya kenapa nggak kepikiran gitu kalau misalnya dari dulu tuh kan sumber untuk energi tuh banyak banget. banget. Batu bara salah satunya yang konvensional. Tapi kan kita punya air.
Iya. Kita negara yang ring of fire kan, dikelilingin sama gunung, di mana ketika kita punya gunung di sana pasti ada air. Oke. Pasti ada mata airnya, dan air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu kan lebih sustain. Oke. Iya kan, dia bakal terus ada. Nah, kenapa pemanfaatan energi itu nggak dibikin desentral, dibikin sesuai potensi daerah yang ada. Misalnya di Bandung kuatnya apa nih? Di wilayah timur yang kuatnya matahari, karena kan matahari terbit dari timur. Iya. Betul. Jam 8 solar panel udah bisa nyerap matahari lebih banyak kan. Ya udah, berarti wilayah timur penggunaan energinya bisa pakai solar panel. Daerah pegunungan bisa pakai mikrohidro. Yang kayak gitu-gitu maksudnya. Dan selalu tepat salah sasaran terus gitu pemerintah tuh sama pengusaha untuk ngebangun si pembangkit-pembangkitnya. Jadi mungkin salah satu solusi yang kalau tadi Amel bilang transisi, mungkin salah satu solusi yang bisa diambil adalah desentralisasi energi mungkin ya. Kayaknya itu lebih jos deh. Oke. Terus boleh aku nambahin? Boleh. Terus mungkin kalau misalkan selain berpusat ke pemerintah, kita juga sebagai anak-anak muda atau masyarakat gitu kan, mungkin bisa belajar caranya untuk menghemat energi dari sekarang. Jadi hemat energi juga ya. Yang biasanya mungkin kalian ngecas handphone satu hari berapa kali sih kayak gitu kan, dipertanyakan itu kayak terus laptop udah ngecas berapa kali sih sehari gitu kan. Mungkin biasain dikurangin aja, lebih hemat gitu, harus lebih hemat. Oke, bagus ya, berarti ada 3 solusi nih teman-teman tadi. Pertama yang dinotis adalah hemat energi, terus desentralisasi energi, yang selanjutnya adalah yang terakhir transisi ke EBT. Oke, ngomong-ngomong nih tentang EBT itu sendiri di Indonesia, tadi memang sudah dikatakan juga ya bahwa kita tuh punya potensi nih. Nah, kira-kira potensi itu kalau dikembangkan bakal kayak gimana sih? Oke. Kalau ngomongin potensi ya, sebenarnya banyak ya kita tuh. Angin pun di pesisir bisa dipasang gitu kan. Seharusnya. Jadi ini balik lagi ke desentralisasi energi yang tadi sih. Maksudnya ketika di satu daerah ini kita harus ngelihat dulu nih potensi apa yang bisa dipakai untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Gitu. Sedangkan kan kalau sekarang tuh dibikinnya ya udah aja ke sentral di pembangkit PLTU kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin potensi, yang pertama matahari, yang keduanya angin, yang ketiganya air. Nah, untuk energi terbarukan atau baru ya, yang lainnya yang kayak nuklir, terus geothermal, itu masih agak tricky sih buat aku sebenarnya. Karena ada statement atau teori yang bilang kalau misalnya potensi nuklir, kita punya uranium banyak nih di Indonesia. Tapi pemanfaatan atau dampak kerusakan lingkungan dari pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri itu kan cukup mengerikan sebenarnya. Kita lihat Fukushima yang dari tahun 2011 meledak, tahun 2020 kemarin Jepang itu ngasih statement ke dunia, minta maaf, kita mau ngebuang limbah nuklir Fukushima ke laut. Udah jalan 9 tahun dari kasus pembangkit nuklirnya meledak, limbahnya baru mau dibuang ke laut 2020 dan dibuangnya ke laut lagi. Itu kan berarti dampak lingkungan baru kan, kerusakan lingkungan yang lebih masif sebenarnya kan. Betul. Ya gitu sih menurut aku, jadinya ada beberapa hal yang tricky lah kalau ngomongin tentang si energi baru terbarukan ini gitu. Oke, nah dengar tadi kita udah tahu juga ya potensinya di Indonesia tuh lumayan gitu ya, kan besar juga gitu. Nah mungkin teman-teman juga belum tahu, aku juga belum sebegitu tahu sebenarnya emang apa sih keuntungannya EBT daripada si energi konvensional ini. Boleh kayak Amalia? Kalau keuntungannya sendiri sebetulnya energi baru terbarukan itu dia menghasilkan energi lebih besar daripada energi konvensional. Karena kan energi konvensional itu menggunakan bahan bakar fosil nih. Bahan bakar fosil ini dia sifatnya terbatas. Sementara kalau energi terbarukan ya seperti tadi matahari, terus panas bumi, terus kemudian air, mungkin nuklir, walaupun nuklir terbatas tapi walaupun nuklir masih tricky, tapi ternyata potensinya besar, bahkan mungkin bisa memenuhi kebutuhan seluruh manusia gitu. Gitu.
Kalau dari Kang Aska ada tambahan nggak? Sudah itu pertanyaannya apa aku emang suka gitu ngelamun terus hilang ya gitu. Maaf ya teman-teman. Ada pertanyaannya tuh. Keuntungan EBT Keuntungan daripada EBT. konvensional. Sebenarnya kalau menurutku ya seharusnya keuntungannya EBT yang paling nomor satu itu adalah meminimalisir kerusakan lingkungan atas aktivitas pembuatan energi gitu. Karena kan ketika ya aku balik lagi ke PLTU gitu ya, karena Indonesia tuh PLTU-nya banyak banget dan aku dulu jurusan kelautan. Terus neliti kenapa sih PLTU ini limbah air panasnya itu ngerusak terumbu karang. Karena limbah air panas. Jadi kan PLTU itu sistemnya ada airnya kan. Iya. Buat Menggunakan bikin air. uapnya gitu. Iya. Betul. Nah si air kemana nih air yang udah dipanasinnya? Iya. Setelah dia udah panas selama berapa jam, dikemanain nih air panasnya? Limbahnya kan Iya betul. dibuangnya ke laut. Makanya kenapa PLTU itu dibikinnya di pesisir-pesisir. Nah dampak dari pembuangan limbah itu ke laut itu kan banyak. Ikannya keracunan, Iya. terumbu karangnya hancur. Sedangkan terumbu karang itu tempat ikan bertelur. Iya. Betul. Akhirnya berarti ngaruh lagi ke ekosistem laut Ya. secara nggak langsung nantinya, secara langsung deng, bukan secara nggak langsung, Dan bahkan langsung gitu. dan bahkan ya kayak kapal tongkangnya itu ya bang, kapal tongkangnya kadang ada yang suka terbalik, bahkan nabrak Sering terumbu dengar ada beritanya ya. Iya, Ya. nabrak terumbu Ya. karang gitu. Kemarin juga pas aku lihat nabraknya tuh sampai mungkin lebih besar gitu ya. Aku lihat wah gila, ditabrak sama terumbu karang itu pas kemarin aku diving. Oke. Terus bahkan pas aku keluar dari laut itu banyak banget apa sih item-item, mungkin itu item-itemnya dari Batu bara. dari batu bara. Terus pokoknya ngelumurin tubuh aku aja gitu. Oh. Wow. Kemarin. Keren banget. Langsung Iya. berarti benar berdampak Betul. langsung. Dampak langsung itu mah bukan tidak langsung ya bang ya. Makanya apa yang jadi fungsi atau misalnya nilai tambah energi baru terbarukan, aku rasa sih ya kita meminimalisir dampak kerusakan lingkungan itu gitu. Gitu sih. Nah yang jadi pertanyaan besar nih. Ya, balik lagi kan ke pemerintah ya nggak sih bang? Nah, iya. Iya. Kita balik lagi ke pemerintah gitu. Sebenarnya dari pemahaman yang mungkin kita baca, kita lihat di berita-berita bahwa pemerintah itu menggebor-geborkan EBT ini. Iya. Cuman Iya. tapi kayak stuck di situ-situ aja gitu. Oke. Nah itu gimana sih? Mungkin ada Ya. pendapat ya gitu. Kalau pendapat saya ya, karena pemerintah kita itu dari tahun 60 itu mereka orientasinya udah ke finance, Oke. udah ke ekonomi aja tok, Iya. di atas segalanya. Makanya lingkungannya dikorbanin. Makanya semua kebijakannya ke sana terus. Oke. Ini banyak banget yang teman-teman bisa cek, salah satunya nih ya, site yang bisa teman-teman cek di Pulau Tunda. Di Pulau Tunda itu tempatnya utara Banten. Di Pulau Tunda itu mereka nggak ada listrik Oke. karena jalur PLN buat kabel laut katanya mahal. Oke. Jadi nggak pakai nih. Akhirnya mereka pakai pembangkit listrik tenaga sel surya. Bagus dong harusnya ya. Iya. Tapi pas saya cek ke sana, itu sel suryanya cuma bertahan 8 bulan dari project itu jalan. Oke. Itu dibangun sama pemerintahan. Kan setiap bangunan pemerintahan pasti ada pelangnya tuh. Iya. Total nilai projectnya 6 miliar. 6 miliar. Saya bawa teknisi Buat saya. sedikit Iya. ya. 6 miliar untuk pembangkit gede banget. Iya. Apalagi sel surya gitu. Terus saya bawa teknisi saya tuh, saya coba tanya ini kenapa nih kok 8 bulan udah rusak. Teknisi saya ngecek segala rupa, wah ini baterai kualitasnya jelek. Kualitas solar panelnya jelek. Ini dengan kualitas kayak gini, harganya itu cuma 2,4 miliar. Nggak sampai 6. Nggak sampai 6. Tahu ya. Korupsi kan. Akhirnya ini bersinggung kemana-mana nih. Makanya ketika konstruksi pemikiran si pemerintah udah base-nya uang, ya mereka nggak peduli. Oh iya energi baru terbarukan, iya bagus nih. Tapi yang dilihatnya bukan energi baru buat dampaknya, tapi ngelihatnya wah project baru nih gua. Begitu. Selesai deh. Waduh. Gitu makanya akhirnya konstruksi pemikiran ini yang kayaknya Harus kita rubah mungkin. harus ya mau dirubah juga udah dari tahun 60 ya begini terus sampai sekarang emang harus diganti sama anak muda sih. Iya. Menurut aku. Semoga ya. Amin. Mungkin ada tambahan dari Tadi pertanyaan apa sih? sama lagi pemerintah. Gimana nih tentang EBT? Pemerintah Ya, GBT. sebetulnya kalau aku paling kontra dengan pemerintah yang mengatakan bahwa Indonesia itu punya energi baru terbarukan. Salah satunya kan yang disahkan
disahkan oleh pemerintah tentang EBT itu ada nuklir dan batu bara. Tapi kan sebetulnya walaupun nuklir memang sifatnya dia jumlah produksinya lebih besar daripada jumlah konsumsi, cuman apakah itu aman buat rakyat gitu sustain sih? gitu ya. Iya, apakah itu sustain gitu? Oke. Ngomongin tentang pemerintah ada dua yang kayaknya teman-teman perlu perhatiin sih. Teman-teman bisa cari di Google tentang RUPTL sama RUU EBT. Iya, Nah, RUU EBT ini rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang lagi digarap sama DPR Komisi 7 sekarang. Nah, ini kayaknya perlu perhatian lebih karena kemarin aku ikutan sidangnya di YouTube gitu ya, live aku lihat, bahasan Komisi 7 ini ternyata lebih banyak ngebahas tentang nuklir dan batu bara juga. Dan batu baranya itu green coal, katanya batu bara hijau yang lebih ramah lingkungan. Waduh. Ya, ini perlu perhatian lebih sih dari teman-teman, jadi kayaknya itu informasi yang aku makasih banyak pengen itu sampaikan. informasi yang benar-benar banget, keren. penting banget ya. So, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda nih Kang Teh, sebagai pemuda sebenarnya apa sih langkah dan aksi yang dapat diambil gitu untuk berpartisipasi nih, memberikan dukungan agar Indonesia tuh beralih gitu mengembangkan EBT, terutama nih bagi kita nih masih teknik konversi energi. Dari Kang Aska. Oke. Apa yang anak muda bisa lakuin ya? Selemah-lemahnya iman ya. Selemah-lemahnya iman. Kita jadi selemah-lemahnya iman dulu. Selemah-lemahnya iman ya teman-teman bisa kayak tadi ngehemat energi lah. Bisa mulai dilakukan secara behavioral gitu. Jadi ngerubah dulu dari sendiri, itu selemah-lemahnya iman. Terus mulai selemah-lemahnya iman juga kayaknya perlu untuk mengawal isu-isu yang negara sedang ambil gitu, kayak tadi RUU EBT, tentang RUPTL atau RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Ya, itu sama-samanya iman lah, kita masih memperhatikan itu. Kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan ya kita bisa ngedorong pemerintah juga untuk ayo dong, jangan fokusnya ke uang-uang terus. Kita pikirin ke lingkungannya juga biar sustain si uangnya gitu. Kan kalau misalnya sekarang uangnya gede, begitu habis rusak tambah lagi. Enak yang sustain kan sebenarnya gitu. Itu penyadaran ke pemerintah. Yang keempatnya kayaknya perlu juga kita turun langsung. Kayak di daerah sini belum ada akses listrik nih. Pemerintah belum bisa menjangkau ke sini. Ya kita sebisa mungkin guyup lah, kita bantu pengadaan akses listrik sesuai dengan potensi daerahnya. Jadi aplikasi ya mungkin bahasa singkatnya. Pengaplikasian langsung. Teh Amel gimana nih? Kalau dari aku sebetulnya aku pengen banget anak-anak seperti kalian ya yang berkaitan dengan teknik konversi energi ya, teknik energi. Mungkin kalian bisa nyiptain sesuatu yang berkaitan dengan energi tapi nggak berkaitan dengan batu bara. Intinya itu. Aku harapannya tuh pengen banget kalian bikin ciptain sesuatu aja yang nggak ada kaitannya batu bara. Bosen dengernya gitu. batu bara terus lama-lama. Iya benar. Tapi ngomongin inovasi ini juga seru karena di Cina itu mereka ngerubah lantai stasiun KRL-nya lah ya, kalau di Jakarta mah gitu. Energi kinetik gitu ya. Bener. Jadi si orang-orang yang jalan itu kan masih getaran tuh, kayak hentakan gitu. Nah mereka konversi hentakan kaki di stasiun dari berapa ribu orang yang lewat lalu lalang itu jadi listrik. Buat pasang aku merinding. Itu makanya di Jakarta cocok energi inovasi akan energi di luar tuh banyak banget yang menarik. Sumpah. Contoh ya Mas. Sumpah. Rakit Indonesia bisa, berarti nih kalau boleh aku review nih tadi, pertama selemah-lemahnya iman kita harus hemat listrik. Apa tuh? Hemat listrik teman-teman. Terus kita harus melek informasi. Terus kita harus menyadarkan pemerintah, dan yang terakhir itu harus pengaplikasiannya juga ikut, terus berinovasi juga. Betul. Selain pemerintah mungkin masyarakat juga harus kita ya, kalau kita sebagai pemuda patut mengingatkan juga ya sebagai peran dan fungsi mahasiswa seperti juga. Itu. Betul teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bahwa kita anak muda nih. Kita masih anak muda lah ya. Amin. Masih muda. Masih muda. Karena kita masih muda itu seharusnya kita bisa juga ya tadi buat teman-teman nih. Jadi kita bisa lakuin tuh, melakukan
hal-hal sederhana namun punya dampak. Jadi kita membentuk habit baru yang bisa sustain tadi kata Kang Haska, sustain untuk kedepannya menciptakan suatu hal yang lebih bagus gitu. Nah, mungkin yang jadi permasalahan adalah kalau misalnya kita selaku mahasiswa, mungkin apalagi saya, Jahra, mungkin Akang Teteh itu kan udah mengenal EBT. Nah, ini problemnya itu masyarakat. Mungkin di masyarakat itu belum kenal sama EBT itu. Nah, yang perlu kita lakukan sih, bagaimana sih cara untuk pemuda kita itu how to sosialisasi gitu. Bagaimana sosialisasi gitu. Bahwa yuk masyarakat ini tuh ada yang namanya energi baru terbarukan, jangan terpatok hanya stuck di situ gitu. Nah, itu gimana caranya kira-kira Bang? Oke. Sebenarnya banyak ya upaya-upaya awareness gitu ya. Kalau kita ngomongin awareness, upaya-upaya penyadaran cukup banyak sebenarnya. Kayak mungkin berapa tahun yang lalu 2019 ya yang Sexy Killers. 2019. Ya, itu juga salah satu bentuk upaya penyadaran kan. Dia ngeliatin ini dampak dari PLTU. Terus dia ngeliatin di akhir film di Bali ada loh orang yang inovasi terus ke energi terbarukan gitu. Nah, lewat film kalau teman-teman Watchdog, advokasi yang dilakukan sama teman-teman juga ada yang mereview ulang UU Minerba yang udah disahin di Omnibus Law. Nah, itu teman-teman LSM yang bergerak di ranah hukum lingkungan mengadvokasi itu. Terus awareness kayak podcast kayak gini nih. Ini juga salah satu bentuk awareness sebenarnya. Buat ngomongin tentang energi baru terbarukan. Jadi kreatif sih, bisa banyak caranya untuk melakukan penyadaran. Dan yang namanya sadar itu kan lama ya. Iya, betul. Perlu waktu. Kan? Perlu waktu. Nabi Muhammad juga menyadarkan lama kan. Iya, betul. Jadi harga awareness itu memang waktu dan konsisten. Yang ngomonginnya ya harus lebih banyak lagi. Gitu sih kalau misalnya ngomongin tentang awareness. Bisa dikemas dengan banyak cara kreatif. Gitu. Kalau misalnya kayak Solgen nih. Solgen ngelakuin instalasi di banyak titik, di sekolah, di kapal kapal pinisi. Nah, itu kan aplikasi juga sebetulnya salah satu bentuk awareness juga kan, ngeliatin ke orang-orang, lihat nih rumah gue udah nggak pakai. Betul. Jadi hal menarik juga ya. Iya, gue bayar listrik jadi hemat nih, daripada pakai solar panel misalnya. Itu kan buat lampu lah ya. Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk penyadaran juga dari sisi aplikatif. Jadi semua sisi emang harus terus maintain. Dari Teh Amel mungkin ada tambahan. Kalau dari aku ya, dari sudut pandang anak muda, sebetulnya kita bisa melakukan dua hal yang memang yang tadi sudah dirangkum sama Bang Aska. Jadi pertama kita menjadi doers, dan yang kedua adalah kita menjadi shouter. Jadi kalau doers itu ya jadi kita tuh kalau jadi doers tuh ya pertama ya mungkin ya tadi hemat listrik gitu kan. Ya kedua kalau kita mungkin kalau misalkan ada dana, kita bisa belilah satu panel gitu kan yang 100 watt harganya cuma 700.000 gitu buat pasang lampu 10 biji cukup sebetulnya itu untuk diaplikasikan mungkin oleh anak-anak muda gitu. Kalau misalkan nih ini kan kayak tempat kalian nongkrong nih, bisa jadi kan kalian pasang aja solar panel kan pasti tetangga nanyain loh kok dadakan banget ya gitu kan gini gitu kan loh kok gitu kayak tetangga pasti nanya pasti itu. Dan yang kedua adalah jadi shouter, mungkin kalian bisa bersuara dan ya bisa jadi lewat podcast, bisa jadi lewat kalian melakukan penelitian gitu sih. Iya benar. Oke, mantap. Oke, nyambung dari tadi kita sosialisasi ke masyarakat nih. Sebenarnya dari pandangan masyarakat luar tuh gimana sih tentang EBT atau masyarakat awam gitu tentang EBT sendiri? Oke, ini menarik sih. 2016 tuh aku ada project di Wakatobi waktu itu, ke lautan selama 44 hari. Di beberapa pulau aku ngeliat emang ada solar panel. Di pulau terakhir, makin pulaunya kan ada 4 pulau utama tuh. Nah pulau ketiga itu aku lihat, kok solar panelnya jadi meja makan Indomie. Keren banget. Iya, terus ngelihat lagi solar panelnya jadi tempat buat ngejemur ikan. Nah dari sana aku nanya-nanya kan kayak, Pak ini bukannya alat buat listrik ya Pak? Iya tapi udah rusak. Terus aku tanya emang siapa yang beli? Oh ini CSR dari perusahaan. Terus aku tanya lagi, emang mereka nggak ngajarin cara ngebenerinnya Pak? Enggak. Jadi cuma datang, masang, tinggal. Nggak dicek juga nggak di maintain, nggak dikasih ilmunya. Ini tuh apa? Ini sistemnya kayak gimana? Ngerawatnya kayak gimana? Jadi makanya masih banyak banget juga
mungkin ya, itu kan pengalaman aku 2016. Aku nggak tahu nih 2020 dan 2021 ada perkembangan apa enggak. Semoga ada. Semoga ada. Amin. Jadi ya pandangan masyarakat sendiri ke energi baru terbarukan pun masih bias. Masih rada ya Hancur kurang lah lah. ya, Kurang paham apa sih energi baru terbarukan Terbarukan gitu. Sangat awam banget. Sangat awam banget gitu. Oke. Selanjutnya nih. Sebentar. Dari Teh Amalia, tadi kan itu pengalaman dari Kang Aska. Kalau dari Teh Amalia punya nggak sih pengalaman melihat gitu masyarakat apa ya sangat awam tuh pernah nggak sih ada pengalaman seperti ini nggak sih? Ada. Mereka Gimana? banyak bilang kalau penerapan energi terbarukan di Indonesia itu mahal katanya. Mahal banget gitu, apalagi kalau misalkan pasang nih di rumah masing-masing, mereka mikir, what? Abis 40 juta buat apa aja itu? Kan kita bisa beli motor, mobil daripada solar panel gitu kan. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, kita 40 juta tuh abisnya saat ini gitu. Mungkin bakal balik modal itu sekitar 10 tahun kemudian kalau diperhitungkan gitu. Karena kan kita pertama pasang energi surya nih ya. Energi surya kan ada beberapa sistem, on grid, off grid, hybrid. Nih kalau misalkan kita masang on grid nih, kita bakal balik modal dalam 10 tahun. Dan dalam 10 tahun itu pun kita nggak perlu bayar karena garansi setiap solar panel itu kurang lebih 20-30 tahun. Dan kita dapat gratis listrik, berarti sisanya dong setelah 10 tahun 20 berarti 15 atau 10 tahun lebih. Jangka panjang. Jangka panjang. Terus kita rubah mindset bagaimana jangka panjang harus ke sana ya gitu. Jatuhnya sih lebih ke permasalahan investasi. Masyarakat Indonesia tuh masih kurang gitu soal kayak gitu. Sebenarnya yang aku pernah baca juga atau pernah dengar kan bahwa masyarakat mungkin sekitar pegunungan, karena dulu aku KP-nya di Ciwidey, di Patuha, di PLTP Patuha. Katanya memang ya mungkin ada beberapa oknum. Jadi orang-orang atau masyarakat ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa oh ini bakal ngerusak gunung, nanti gunungnya meletus segala macam. Padahal sebenarnya harusnya itu memang harusnya disosialisasikan. Itu jadi PR ya teman-teman ya. PR nih buat kita semua selaku anak muda, harusnya kita bisa memberikan edukasi lah buat masyarakat, begitu seperti itu. Nah, terus tadi bicara tentang pandangan masyarakat terhadap EBT nih. Terus kita juga boleh dong bilang Kang Azka dan Teh Amal itu pejuang EBT, boleh nggak? Keren banget. Terus pasti ada juga nih, pernah nggak ada aksi tentang memperjuangkan EBT? Pengen sharing-sharingnya dong. Oh banyak sih. Yang seru deh, yang seru ya. Oke, teman-teman tahu Batang nggak? Nama daerah Batang, Jawa Tengah. Batang, Oh iya, Batang di Batang. PLTU Batang. Iya, tahu. Itu aku pertama kali aware sama isu energi dan wah ternyata isu energi ini bisa ngerembet ke kemanusiaan juga ya. Itu zaman tahun berapa ya Salim Kancil dibunuh di tambang tuh waktu tahun berapa ya? 2016 apa? 16 ya, around segitulah ya. PLTU di Batang, dan banyak ternyata setelah dari PLTU Batang aku makin nyari tahu lagi, ternyata titik-titik warga yang mempertahankan lingkungannya untuk ya mereka nuntut ke PLTU untuk ini gimana nih, sawah gue jadi rusak nih gara-gara debu lu. Satu itu. Terumbu karang gue rusak nih gara-gara lu. 2. Terus yang ketiganya tanah mereka diambil paksa sama perusahaan untuk jadi itu, dan itu terjadi di banyak site, terutama di Kalimantan, Sumatera, Jawa, pokoknya semua titik itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu di sana gitu ya. Ya mungkin ini sedikit dilema karena dilema terbesarnya adalah ya kita butuh listrik di zaman sekarang gitu buat semuanya, buat perkembangan teknologi dan lain-lain. Tapi di satu sisi kita juga ngelihat ada warga yang dikorbanin loh, ada manusia yang dikorbanin loh di titik-titik dekat sana. Gitu. Jadi pengalaman yang paling menyebalkan itu ketika melihat ada orang yang memperjuangkan ruang hidupnya untuk dan lingkungannya untuk dia hidup, itu malah ditahan, bahkan sampai dibunuh gitu. Nah itu yang paling kasus kita ya Kulon Progo itu ya. Ya. Wow. Sip, kita break dulu.
Kalau tadi sharing dari Kang Azka nih, sekarang dari Teh Amel gimana nih tentang perjuangan EBT? Pejuang EBT kita gitu. Jadi sebetulnya kemarin kita diajak sama kawan-kawannya Bang Aska juga ke Kulon Progo. Di sana tuh ada petani yang memperjuangkan lahannya mereka karena lahan tersebut itu tuh mengandung pasir besi, di mana banyak yang mungkin orang-orang yang mau membangun bangunan baru itu tidak mendapatkan energi. Makanya di sana ada salah satu pejuang atau salah satu tokoh, yaitu namanya Pak Tukijo, bahwa ternyata dia bisa pasang solar panel untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Karena kan untuk menyirami tanaman juga kan membutuhkan bahan bakar gitu kan, membutuhkan energi. Walaupun memang dia awalnya menggunakan diesel, tapi ketika dia belajar adanya solar panel, oke, kita pasang, dan di sana tuh bisa menghasilkan banyak, bisa membantu mempercepat menyiram tanamannya, bahkan nggak berisik juga gitu kan. Diesel kan berisik yang pepek gitu kan. Ya, mungkin. Udah gitu. Oh iya, lanjut. Iya, udah gitu kan diesel juga harganya lebih mahal gitu kan. Mereka habisnya berapa sih Bang? 1 juta seminggu ya, kurang lebih. Iya. Buat nyalain diesel mereka kan nyiram tiap hari. Iya. Bahkan beberapa jam gitu. 1 hari 3 LPG. Wow, Ngabisin 13 3 LPG 1 hari. Yang kecil melon Kecil itu. yang melon itu. Mahal. Lumayan. Seminggu jadi kena. Nah, cuman di Kulon Progo itu justru akses listriknya, tadinya mereka udah ada akses listrik, cuman 2018 PLN nggak mau lagi ngasih listrik ke mereka untuk bangunan baru. Alasannya karena ini wilayahnya wilayah konsesi tambang. Nah, kelihatan kan ketika kita ngomongin tentang energi dan konflik-konflik yang terjadi itu, musuhnya tuh besar banget. Musuhnya tuh pemodal, musuhnya tuh pemerintah. Pemerintah juga sebagai musuh Nah, ya. ya mereka mengambil alih lahan gitu kan, jadinya kayak, gimana ya? Ya gitulah. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang konflik-konflik tentang energi, waduh, ngeri. Sangat bergemelit banget ya. Ngeri. Apalagi berhubungan sama masyarakat. Iya, nanti gini-gini nanti pusing banget jadinya. Ngeri. Nah, setelah kita dengar sharing-sharingnya langsung kayak, wah, pejuang EBT kita keren banget. Nah, terus Nggak keren, ntar lagi hilang deh. Tolong. Bercanda ya. Nah, aku juga mau nanya lagi nih, kira-kira tadi kan sempat disinggung juga nih sama Bang Aska, target Indonesia itu tuh belum 100% tuh, baru berapa? Target mereka 25%. 25% itu tahun 2025. 2025. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang, atau kayak target Indonesia mencapai EBT 100%, walaupun sebenarnya sulit banget ya, sekarang aja baru 11% ya. Sekarang baru 11%. Ada nggak sih sebenarnya gitu? Kayaknya keburu kiamat kubro. Kayaknya. Kayaknya. Sulit Ya, bisa langsung di statementnya langsung sulit ya. Sulit, Kita tapi langsung tahu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya banyak tekanan dari publik, banyak apa, dan kemudian orang yang ngejabat di pemerintahnya pun, oh iya, langsung berubah orang-orangnya bisa gitu ya, itu bisa jadi terjadi. Makanya penting banget anak-anak muda tuh yang melakukan ya Sauter atau Doers itu tadi. Iya, benar. Penting. Balik lagi yang tadi, benar. Yuk, anak muda. Benar teman-teman. Jadi memang dari semua yang telah kita bahas tuh, dari Teh Ama, Kang Aska, bahwa ya kita selaku anak muda nih, momennya lagi penting banget nih, lagi Sumpah Pemuda. Yuk kita aware, kita lebih peduli sama yang namanya isu lingkungan, kita juga lebih peduli sama hemat energi segala macam. EBT ini juga sebenarnya penting banget ya teman-teman. Jadi biar kelangsungan hidup umat manusia di bumi itu lebih lama. Oke, seperti ya, itu. minimal semoga targetnya tercapai ya, yang 25% walaupun baru 11% di tahun 2025. Amin, atau bahkan bisa lebih cepat dari target mungkin. Amin sekali. Oke, teman-teman, sebenarnya nggak kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar, udah mulai bahas dari pengertian krisis iklim, terus jadi bahas tentang EBT, keberlanjutan, bahkan tadi udah banyak informasi yang sebenarnya dari Sandi atau Jara tuh belum tahu ya, Jara apa. Aku langsung tercerahkan lah ya. Nah, apalagi tadi sih yang keren tuh sampai kita bikin statement bahwa ini pejuang EBT kita. Ya itulah. Cuman nggak kerasa nih teman-teman bahwa waktunya itu memang sudah di akhir gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Boleh. Barangkali ada closing statement biar kita tuh sebagai anak muda harus terus
menggaungkan lah istilah bahasanya, menggaungkan bahwa yuk kita lebih care lagi sama lingkungan kita lebih care lagi sama EBT seperti itu. Gimana? Mungkin dari Kang Aska atau Teh Amel, bangga siapa aja? Oke. Boleh Kang Aska. Kalau saran aku ya mungkin based on experience juga sih. Aku tuh ngeh isu-isu lingkungan dan sosial politik itu justru sangat telat kalau dibanding sama teman-teman. Teman-teman sekarang semester berapa deh? Semester 5. Semester 5 kan, apalagi Amel nih 5 udah terjun kemana-mana nih. Aku itu dulu baru semester 7 ke 8 baru mulai kayak main-main keluar. Jadi kalau closing statementnya sih kayaknya lu pada perlu main keluar deh. Oke. Main keluar, main yang jauh, dan lu lihat apa yang terjadi di luar sana. Oke. Karena itu dunia real yang akan kalian hadapin setelah beres dari masa perkuliahan gitu. Jadi closing statement aku, mainlah keluar. Iya. Mainnya harus jauh teman-teman. Main yang jauh. Dari Teh Amel. Kalau dari aku sih sebetulnya mungkin karena aku salah satu melakukan shelter atau dan doers, aku nggak bisa sendiri ya, karena kita sedang mengalami darurat iklim. Makanya aku pengen banget kalian melakukan apapun itu, tapi bisa menggerakkan semua keinginan kita gitu. Mau itu misalkan kalian joget TikTok dan membawa-bawa tentang kasus iklim atau apapun, tapi kita nggak bisa kerja sendiri, kita nggak bisa bersuara sendiri, makanya kita butuh suara kalian gitu. Oke. Kalian harus cepet-cepet sadar. Cepet-cepet sadar. Wow, sadar. Bener-bener seru banget perbincangan kali ini. Terus mungkin untuk podcast spesial Sumpah Pemuda ini dicukupin teman-teman. Makasih banyak untuk Kang Aska, buat Teh Ya, Amelia. terima kasih Bang banyak. Sudah memberikan banyak banget ilmu Informasi buat kita juga semua ya. buat teman-teman semua yang nonton juga nanti. Betul. Terus Energi Podcast spesial Sumpah Pemuda udah selesai. Tapi don't worry, Energi Podcast akan kembali hadir menemani kalian di episode selanjutnya. See you di Energi Podcast episode berikutnya. Bye bye.